Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pengausan malam hari ini kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca tasyahud dan raditu billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, jamaah kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Huda 19 rahimakumullah. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023, pertemuan ke 171. Kalau minggu kemarin kita bahas mengenai sholat tahiyatul masjid, nah sekarang masih terkait dengan sholat sunnah. Meskipun mungkin pas ada pertanyaan sempat dijawab, dibahas. Malam hari ini kita akan ungkap mengenai sholat sunnah qobliyah asar, qobliyah maghrib, serta qobliyah isya. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama terkait dengan dasarnya atau sumbernya, rujukannya, boleh tidaknya atau bagaimananya. Nanti kita akan bahas merujuk kepada hadis-hadis. Lalu jumlah rakaatnya berapa rakaat, lalu caranya apakah 4 rakaat 1 salam atau 2 rakaat 2 rakaat salam. Lalu yang terakhir kita bahas hikmahnya atau pahala dari melakukan sholat yang qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya berdasarkan hadis dari Kanjeng Nabi. Hadirin rahimakumullah, ini sholatnya yang kita bahas tentang sholat qobliyah asar, qobliyah maghrib dan qobliyah isya. Kita pelajari ini, nanti seandainya ada berbeda pendapat, kemudian nanti cenderung kepada pendapat A, pendapat B, maka itu silahkan Bapak Ibu yang menentukan. Tetapi karena ini adalah kajian, maka kita akan sampaikan dari dasar-dasarnya. Kalau dulu pernah disampaikan bahwa sholat tatawu atau sholat nawafil atau sholat sunnah itu kan ada dibagi secara umum ya, dibagi dua. Ada sholat sunnah muakkad dan yang ghairi muakkad atau ghairu muakkad. Gampangannya itu yang kuat dan yang kurang kuat, tapi ada rujukannya. Nah, di antara yang kurang kuat itu adalah ketiga sholat sunnah qobliyah yang malam hari ini kita akan bahas. Sedangkan yang muakkad itu yang termasuk sholat sunnah rawatib 10 rakaat ataupun yang 12 rakaat. Dulu dibahas pas materi sholat rawatib itu kan kalau yang 10 rakaat sunnah merujuk kepada hadis bahwa Rasulullah SAW itu menjaga 10 sunnah ini, 10 rakaat rawatib.
Lalu ada yang menyebutkan 12 rakaat rawatib. Itu yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, barang siapa yang melakukan 12 rakaat salat rawatib dalam sehari semalam, maka apa? Dia akan dibangunkan rumah di surga kelak. Jadi tidak ada pertentangan. Lah ini saja lagi 10 rakaat atau 12 rakaat yang muakkad. Ternyata apa? Dua-duanya ada dasarnya. Dulu pernah dibahas ya. Jadi kan intinya itu, karena ini adalah peluang untuk Bapak Ibu dan kita semua menambah pundi-pundi amal, terutama sholat sunnah, ada yang dicontohkan oleh Nabi, maka sebisa mungkin kalau kita mampu, kalau kita bisa melakukan, maka lakukan. Kan Bapak Ibu itu setelah sholat fardu, sholat wajib, biasanya membaca apa? Setelah selesai istighfar kan, setelah mungkin assalamualaikum, ada yang membaca alhamdulillah dulu, ada yang tidak, terus langsung istighfar, astagfirullahalazim. Itu astagfirullahalazimnya itu untuk menyatakan bahwa kita mohon ampun. Ada yang astagfirullahalazim langsung dia mengingat dosa-dosanya, dosa-dosa yang telah dia perbuat, sehingga dia beristighfar setelah sholat. Tetapi ada juga yang menyebutkan bacaan istighfarnya itu astagfirullahalazim, minimal ya astagfirullahalazim setelah sholat, itu adalah mohon ampun kepada Allah. Siapa tahu ketika melakukan sholat fardu tersebut, apakah dari gerakannya atau bacaannya itu ada yang kurang, ada yang salah, ada yang terlewat, ada yang tidak sempurna, maka apa? Ditutupi dengan istighfar. Ini kesalahannya yang tidak disengaja ya, bukan karena sengaja. Barangkali pas ruku itu enggak tumaninah. Jadi setelah misalnya baca surat Al-Ikhlas misalnya, kufuwan ahad, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, yang seperti itu kan syaratnya terpenuhi, gerakan rukuknya terpenuhi, bacaannya mungkin terpenuhi, tapi ada satu yang terlewat, tumakninah, ketenangannya. Makanya kan kata Nabi itu, mencuri yang paling jelek, perkara mencuri. Jadi mencuri itu jelek, tapi ada mencuri yang paling jelek. Sahabatnya bertanya, sahabat ini bertanya, apa itu maksudnya? Yaitu orang yang ketika ruku, ketika sujud sangat cepat. Jadi tidak tumakninah. Nah, umum. Nah, mencuri. Jadi karena kita sudah tahu ilmunya, maka apa? Kita benahi sedikit-sedikit. Di antaranya ketika ruku, setidaknya ya, ruku, bacaannya, gerakannya, pandangannya kemana. Begitupun ketika sujud, sesempurna mungkin, semampu kita. Karena kalau kita mau persis seperti Kanjeng Nabi, mungkin belum nyampe, ya. Kenapa? Mungkin ada bacaan-bacaan yang terlewat, jadi bacaannya sudah benar, tapi mungkin hurufnya. Jadi kalau mengaji ke kitab Safinah itu yang sederhana kan, sampai huruf-huruf Al-Fatihah, mana tasdidnya dibaca, di mana tasdid dibaca itu, sampai dibahas itu di dalam kitab Mungil, kitab Safinah fikih dasar. Siapa tahu alhamdulillahirabbil alamin. Itu biasa sepertinya. Padahal ada tasdid. Alhamdulillahi rabbil. Karena biasa alhamdulillahirabbil alamin. Dianggap biasa. Nah, barangkali itu yang menjadi kekurangan, maka setelah sholat itu ada istighfar. Jadi istighfarnya kita setelah sholat itu, di samping kita mengakui dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat, karena ini adalah pasca atau persis setelah sholat, maka di antaranya juga kita mohon kepada Allah barangkali ada kekurangan, kesalahan ketika bacaan gerakan sholat. Kan Bapak Ibu udah hafal semua dari mulai takbir Allahu Akbar sampai salam, saya yakin hafal.
Tetapi dalam hafalnya itu ketika pelafalannya, pengucapannya barangkali ada huruf-huruf yang hak hurufnya itu, makharijul huruf itu tidak terpenuhi. Seperti saya itu kan orang Sunda ya, huruf fa itu agak susah, perjuangan kalau nyebut huruf fa. Jadi kadang kalau keceplosan saya tanpa sadar itu langsung anak saya itu yang kecil ini suka protes, apa ya? Jadi misalkan fawailul, karena kalau tidak sadar gitu fawailul lil musallin. Jadi fa-nya itu biasa aja bukan fa. Nah, barangkali itulah kesalahan-kesalahan, maka apa? Kita tutup dengan istighfar. Ngajinya, pentingnya ngaji itu ya begini. Pokoknya selama Bapak Ibu itu masih ada kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk baca, untuk belajar, ngaji, berangkat. Jadi berangkat. Perkara yang sampai tempat majelis kok ngantuk, wajar. Kenapa? Setan itu yang namanya untuk berbuat kebaikan, dia akan berusaha semaksimal mungkin piye carane itu manusia tidak berbuat baik. Udah semangat, dah niat banget, tekan masjid pas pengajian malah tidur. Ya wajar. Tetapi itu bisa disiasati ya, jangan terus-terusan apa? Jadi sedikit-sedikit kita berdamai dengan setan ya. Berdamai dengan setan di antaranya apa itu maksudnya? Maksudnya setan merasa melu-melu pas ngaji. Ya. Rasa melu-melu ngaji. Jadi jangan ikut satu grup malah dengan setan ya. Ya pentingnya tadi asyhadu alla ilaha illallah kemudian raditu billah, itu kita tuh ridho Allah Tuhan, terus Nabi Muhammad Islam. Kalau sudah ridho Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Al-Qur'an sebagai kitab kita, berarti apa? Sudah, yang lainnya diabaikan. Ini saya mau berulang-ulang, Bapak Ibu itu bersyukur ada kesempatan setelah ba'diyah maghrib untuk thalabul ilmi. Waktunya sama dengan yang lain, tapi kok jenengan berangkat ke sini. Nah itu tuh ilmu. Ini kan ada yang Bapak ini kan baru ya, yang baru 3 atau 4 kali ini ikut. Ya itu udah mungkin rezekinya beliau belajar di sini. Ya, ilmunya bisa lebih tinggi, sudah bosan di ilmu ini. Tetapi orang itu kadang ada masa-masa lupa. Dalam masa lupa ada yang sudah ingat, masih ingat tapi kurang semangat. Tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Tahu ilmunya diamalkan tapi ada sifat riyaknya. Ada yang memang belum benar-benar belum tahu. Napas dulu ya. Ini lebih 7 lebih 4 kan? Jadi nanti biar jam 7 kurang 10 itu ada dialog. Nah, nanti habis ini ada tanya jawab ya terkait dengan khususnya sholat qobliyah asar, maghrib dan isya. Hadirin rahimakumullah. Sekarang masuk ke qobliyah asar. Saya tanya dulu juga pernah saya tanyakan, Bapak Ibu kalau qobliyah asar suka melakukan qobliyah asar atau boten? Kadang-kadang kalau pas lagi cukup waktunya maka sholat qobliyah asar. Kalaupun tidak, ya sudah ngenteni qomat kemudian takbir ikut dengan imam. Maksudnya tidak usah qobliyah asar atau tahiyatul masjid. Jadi Bapak Ibu, kita itu ngaji materinya itu yang sudah Bapak Ibu lakukan. Tahiyatul masjid iya, qobliyah asar juga iya, qobliyah maghrib juga iya, qobliyah isya juga iya. Tetapi bisa jadi ada orang yang setelah mendengar ini jadi ada semangat, ada yang oh gini toh. Jadi ada antusias, ada semangat untuk melakukan. Mungkin ya biasanya mungkin pas asar nunggu misalnya Pak Wandi qomat baru berangkat. Ngenteni kira-kira mau qomat baru berangkat. Tapi setelah ngaji ini, ngaji tahiyatul masjid, maka apa? Oh, ada pahalanya tahiyatul masjid. Ada penghormatan kepada masjid ini. Lalu ada qobliyah asar, berangkat supaya bisa sholat qobliyah asar. Ini tentang qobliyah asar dari Ali bin Abi Thalib.
salah satu khalifah atau menantunya dari Nabi Muhammad. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli qabla al-asri arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bil taslim 'alal malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin. Kata Ali ini bahwa Nabi Muhammad SAW itu sholat sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu bainahunna, kemudian Nabi Muhammad itu memisahkan bainahunna di antara yang 4 rakaat itu bit taslim dengan salam. Alal malaikati, yaitu salam untuk malaikat al muqarrabin, malaikat muqarrabin, wa man tabi'ahum minal muslimin wal mu'minin, dan golongan atau orang-orang yang mengikuti malaikat muqarrabin ini yaitu dari golongan muslimin dan muslimat serta orang-orang yang mengikutinya. Ini apa? Ini hadis riwayat Tirmizi. Dari dalam hadis ini disebutkan bahwa pertama, Nabi Muhammad SAW itu pernah sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Sudah tok. Berarti apa? Kalau ada orang yang mau melakukan sholat asar, qobliyah asar, maka silahkan. Kenapa? Ada dasarnya atau rujukannya. Di antaranya hadis ini. Lalu apa yang kedua? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu sholat qobliyah asarnya itu 4 rakaat. Lah, terus? Lah saya itu 2 rakaat. Tenang ya. Nanti saya ada hadis berikutnya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW itu melakukan qobliyah asarnya sebanyak 4 rakaat. Hati-hati jari ini ya. Kalau 1, 2, 3 saya nggak bakal gini ya. Karena nanti ditewak ya. Nanti dipoto, nanti disebarkan, nanti bisa dipecat ya. Jadi 4 ini kan aman. Kalau dikurangi 1, kurangi 2, kurangi 3 nanti bahaya itu ya. Jadi kalau misalkan saya keceplosan diingetin Bu ya. Dan ini memang tidak dalam rangka kampanye ini. Jadi kalau misalkan keceplosan saya jarinya kok 1 atau 2 atau 3. Jadi 4 rakaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu qobliyah asar. Tetapi apa? Yufassilu bainahunna bit taslim, memisahkan yang 4 rakaat itu dengan salam. Berarti apa? 2 rakaat, 2 rakaat. Disebutkan di sini tuh dengan taslimnya untuk siapa? Untuk malaikat muqarrabin, malaikat muqarrabin. Nah, malaikat muqarrabin itu sinten, Bu? Jadi malaikat muqarrabin itu ada 2 maknanya. Malaikat muqarrabin itu yaitu malaikat qarib, itu artinya dekat, muqarrabin. Malaikat yang paling dekat dengan kita. Bapak Ibu dan anak TK juga tahu ya, siapa itu? Raqibun dan Atid. Raqib Atid gitu ya. Juga malaikat Israil juga dekat dengan kita ini, cuman tinggal nunggu kode aja. Begitu kata Allah, si fulan, langsung dicabut sudah ya. Tapi Raqib Atid itu maksudnya apapun yang dilakukan oleh seorang itu maka akan dicatat. Nah, kemudian malaikatul muqarrabin yang kedua itu yaitu malaikat-malaikat yang sangat dekat, taat kepada Allah. Yang namanya malaikat itu pasti taat. Jadi patuh kepada Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak pipis. Ya, tugasnya hanya menyembah Allah. Sami'na wa ata'na. Oke. Terus waman tabi'ahum minal muslimin wal muslimat. Nah, ini Laron juga ikut ngaji nih. Ada yang bertanya, anak saya tanya, ya laron itu boleh dimakan enggak? Nah, pertanyaannya nyeleneh ini. Kalau belalang itu kan boleh. Lah kalau laron boleh dimakan enggak? Bapak Ibu mau makan? Langsung geleng-geleng kepala ya. Enggak mau. Ini intermezzo ya. Jadi sebanyak-banyaknya laron dikumpulkan, ini bulu-bulunya sudah. Kan laron itu hidupnya sebentar ya. Ada itu berapa jam? Ya. Jadi laron itu sebentar. Tapi saya belum membaca penelitian yang resmi, yang ilmiah itu laron itu hidupnya sebentar, ada terus meninggal ya.
Jadi ada yang prosesnya sampai bulunya lepas. Ini intermezzo ya. Jadi kalaupun rawon itu dikumpulkan banyak banget, sayap-sayapnya tidak ada, kemudian digoreng, boleh dimakan nggak? Bapak Ibu masih punya nasi kan? Ya, mending makan nasi ya. Ya. Berarti halal. Masa iya? Bagi ayam ya. Bagi ayamnya. Oke, intermezzo ya. Jadi kemudian yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad SAW itu juga yang pertama kan Nabi Muhammad sholat 4 rakaat sebelum asar. Yang kedua 4 rakaat tapi dipisahkan dengan 2 salam. Lalu yang ketiga ini diikuti oleh wa man tabi'ahum minal muslimin wal muslimat. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan doa keselamatan, mendoakan orang-orang mukmin, muslim dan mukmin. Di sholatnya itu untuk mendoakan. Nah, sudah. Jadi poin ini. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana kalau 2 rakaat? Nah, ini saya sebutkan lagi hadis riwayat Abu Dawud. Apa? Kana yusolli qoblal asri rakaataini. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah sholat asar rakaataini, 2 rakaat. Jadi kalau ditanya, apakah sholat sunnah qobliyah asar itu 4 rakaat atau 2 rakaat? Maka jawabannya 4 rakaat boleh, 2 rakaat juga boleh. Adapun yang 2 rakaat dasarnya adalah kana yusolli qoblal asri rakaataini. Hadis riwayat Abu Dawud, bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah sholat qobliyah asar 2 rakaat. Dah. Terus mau yang mana? Silahkan Bapak Ibu yang menentukan. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Jadi ada apa? Kalau tidak melakukan, berarti ada amalan, peluang beramal, menambah, menutupin kebolongan-kebolongan kekurangan sholat fardu kita itu tidak terpenuhi ya. Saya juga aslinya pengen qobliyah asar, tapi sekarang pas asar jam lebih 3 ya, lebih 1 atau lebih berapa itu? Asar lebih berapa Bu? 57 ya? Ya 5. Jadi kan di sekolah kadang kalau pas yang teman-teman belum datang semua, saya sempatkan qobliyah asar 2 rakaat. Begitu Pak Wandi selesai, ada di sini qobliyah asar sambil nunggu teman-teman guru yang lain datang. Tapi kalau sudah sebelum asar sudah standby di musola nunggu Pak Wandi selesai, ya sudah tidak qobliyah asar, langsung diqomati, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, astagfirullah astagfirullah astagfirullah, langsung Allahu akbar qomatin. Kemudian sholat asar. Nah, silahkan mau 4 rakaat boleh, 2 rakaat juga boleh. Silahkan, karena ini sudah disampaikan. Seandainya Bapak Ibu itu mampu, ada waktu, maka usahakan lakukan. Nah, silahkan melakukan. Tapi ingat, kalau sudah waktunya sudah mendekati qomat, jangan dipaksakan untuk qobliyah asar atau tahiyatul masjid. Mending tetap berdiri lalu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kecuali kalau kepaksanya, saya pokoknya pengen mau sholat qobliyah asar sedapatnya, baru 1 rakaat sudah Allahu akbar, ya sudah stop, diselesaikan. Maksudnya bukan diselesaikan sampai salam enggak, tapi dihentikan, stop, sampai mana, sampai ruku, ya sudah selesai, ya diselesaikan, diberhentikan. Itu untuk qobliyah asar. Berikutnya qobliyah maghrib. Nah, ini yang jarang-jarang. Kalau di pondok-pondok pesantren itu biasanya karena ada anak-anak santri itu sebelum adzan maghrib sudah standby di masjid. Maka apa? Ketimbang rame, ini dimanfaatkan sholat qobliyah maghrib. Ya, setelah tahiyatul masjid ada adzan, kemudian qobliyah maghrib. Ini hukumnya, atau kalau dari para ulama fikih ini, qobliyah asar, qobliyah maghrib dan qobliyah isya itu sunnah muakkad, ghairu muakkad, jadi kurang kuat. Artinya apa? Beberapa hadisnya yang kualitasnya atau
tidak sesering yang muakkad dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Jadi kalau diulang, apa dasarnya dibolehkannya qobliyah maghrib? Ini saya bacakan hadisnya. Shallu qoblal maghrib, summa qala fi salisah liman syaa. Salatlah kalian semua sebelum maghrib. Kemudian Nabi Muhammad mengucapkan yang ketiga kalinya, liman syaa, bagi orang yang mau. Jadi qobliyah maghrib itu silahkan, kata Nabi, liman syaa, bagi yang mau. Bagi yang mau apa? Yang mau melakukan, yang mau menataati ajakannya Kanjeng Nabi. Bukan berarti tidak mau melakukan qobliyah maghrib, bukan dari golongan Nabi ya, tetap sebagai golongan Nabi. Kayaknya kalau di sini jarang-jarang qobliyah maghrib ya. Adanya mungkin tahiyatul masjid, terus wirid atau zikir, atau bapak-bapak yang biasa awal maghrib itu ada qobliyah maghrib Pak Giran, Pak Sudir, jenengan qobliyah maghrib boten? Tahiyatul masjid tapi iya. Jenengan kalau pas ada waktu untuk qobliyah maghrib, maka ini dasarnya. Shallu qoblal maghrib, kemudian kata Nabi, liman syaa, bagi yang mau. Lalu ada lagi yang mendengung ya, betul. Kunna nusolli raqataini ba'da ghurubi syamsi, fakana sallallahu alaihi wasallam yarona falam ya'murna walam yanhana. Ini kata sahabat Nabi ini. Sahabat ini sudah pernah sholat bersama Nabi 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari. Artinya sudah manjing sholat maghrib, sebelum sholat maghrib. Fakana sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yarona, melihat kami. Maksudnya melihat sholatnya sahabat ini. Ya, falam ya'murna, tetapi Nabi Muhammad itu tidak menyuruh kami. Walam yanhana, dan juga tidak melarang. Jadi ini sahabat cerita, kami itu pernah sholat 2 rakaat setelah matahari terbit, maksudnya sebelum maghrib. Waktu itu Nabi Muhammad melihat, terus melihat si sahabat ini sholat. Nabi Muhammad itu tidak nyuruh, juga tidak melarang. Artinya apa? Dibolehkan. Makanya tadi disebutkan liman syaa, bagi yang pengen aja. Ini dasarnya untuk yang qobliyah maghrib. Sehingga sholat maghrib, qobliyah maghrib itu bagi yang mau silahkan. Cuma saja untuk catatannya, kalau untuk maghrib itu sebisa mungkin, kalau misalnya ya ada dibedakan ini. Kalau misalnya sholat jeda azan dengan qomat di waktu yang lain itu 10 menit, mungkin kalau maghrib 5 menit. Nah, kenapa? Maghrib itu singkat. Makanya di antara 5 sholat fardu yang Kanjeng Nabi contohkan ketika Nabi menjadi imam, bacaan yang paling pendek yaitu pada sholat maghrib. Kenapa? Karena ada orang urusannya yang lain. Nabi paham urusan umatnya. Jadi pas sholat maghrib itu, nah Bapak Ibu mungkin kalau bahkan di pesantren-pesantren, kecuali yang memang tahfidz ya, baca Al-Qurannya mantap-mantap, sengaja dimanfaatkan sholat itu untuk deres Al-Quran. Jadi pas sholat maghrib itu bacaannya apa? Qul-ya dan idza. Ada qul-ya dengan kulhu. Bukannya imamnya bisanya itu aja, tapi memahami. Coba bayangkan sholat maghrib di sini itu kan orangnya bukan murni asli orang Gelondong, musafir banyak, kan banyak musafir. Orang musafir itu yang singgah di sini kan punya hajat yang lain. Mungkin dia sempatkan sholat di sini, lalu mau kemana lagi. Makanya sebaiknya ketika sholat maghrib bacanya pendek. Bagi saya yes, senang banget kan? Untuk sholat maghrib. Ya setidaknya kalau yang sebut pendek itu kata Nabi asyam. Bagi kita kan asyam panjang juga kan? Wasyamsi waduhaha, waduhak walaili itu termasuknya sedengan. Tapi itu juga panjang, termasuk lumayan panjang kalau nggak biasa. Nabi Muhammad itu pernah juga sempat
karena waktu maghrib itu sempit ya, pendek, maka seperti buru-buru qobliyah maghribnya. Ini kisah dari para sahabat. Jadi yang diutamakan sholat maghribnya, bukan mengejar qobliyah maghribnya. Yang ketiga, qobliyah isya sekarang. Apa dasarnya qobliyah isya? Nah ini yang termasuk yang saya amalkan ini. Kadang saya itu tidak qobliyah isya karena tidak disebutkan Nabi pernah melakukannya ya. Apa ini? Ini rujukannya kepada hadis yang umum, yaitu dari riwayat Bukhari, baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun. Wa qala fis salisah liman syaa. Apa maksudnya ini? Di antara setiap dua adzan dan qomat, salatun, itu ada salat. Itu salat sunnah. Jadi setelah adzan itu mesti ada salat yang dimaksud dengan salat sunnah. Inilah yang dijadikan dasar ada qobliyah isya. Tapi kalau dicari hadis-hadis yang lain, apakah Nabi pernah melakukannya? Nah itu kebanyakan menggunakan hadis ini. Jadi makanya kalau mau sholat qobliyah isya silahkan, kalaupun tidak pun tidak apa-apa. Kalaupun yang mau melakukan maka merujuk dari hadis ini. Ingat di akhir kalimatnya adalah wa qala fis salisah, dan Nabi Muhammad mengucapkan ketiga kalinya liman syaa, bagi orang yang mau. Maksudnya bagi orang yang mau untuk melakukan sholat di antara dua adzan, termasuk di antara adzan maghrib, adzan isya, itu silahkan. Adzan dengan qomatnya isya, kalau mau sholat sunnah silahkan. Qobliyah maksudnya. Jadi itu mengenai qobliyah asar, qobliyah maghrib, besok qobliyah isya. Saya sampaikan satu motivasi untuk melakukan sholat 4 rakaat qobliyah asar. Hadis dari riwayat Abu Dawud. Ini rahimallahu an shalla qoblal asri arba'an. Rahimallahu maksudnya apa? Semoga Allah memberikan rahmat imro'an kepada seseorang shalla yang sholat qoblal asri sebelum asar arba'an 4 rakaat. Jadi kata Nabi, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada seseorang yang melakukan sholat qobliyah asar 4 rakaat. Jadi kita itu didoakan oleh Kanjeng Nabi. Doanya sudah zaman dulu kala, sebelum jenengan ada, sudah didoain oleh Nabi. Apa doanya? Yaitu supaya semoga Allah memberikan rahmat bagi orang yang qobliyah asar 4 rakaat. Jadi kalau Bapak Ibu punya masalah, punya apa gitu ya, sholat qobliyah asar 4 rakaat, datanya gasik. Jadi tahiyatul masjidnya sebelum adzan, begitu setelah adzan qobliyah asar 4 rakaat. Nanti ada jeda kan lumayan tuh 2 menit atau 3 menit untuk wiridan, lalu asar. Ini motivasi. Bapak Ibu tuh didoakan oleh Nabi loh, bukan didoakan oleh orang biasa ini, oleh Nabi. Rahimallahu imro'an sholat qoblal asri arba'an. Itu ya. Nggih, silahkan bertanya. Ayo, Pak. Nggih, Pak. Yang pertama disebutkan qobliyah atau sholat Sebelum asar 4. 2 salam atau langsung 4 kali tanpa salam. Itu satu. Yang kedua, dalam di sini banyak ya yang melakukan sholat qobliyah baik maghrib, asar, itu setelah azan, setelah qomat lah, itu diteruskan. Apakah ada hukumnya? Misalnya diteruskan atau kita berhenti? Masalah banyak sekali. Cuma Allah bahwa tetap sujud di dalamnya sampai sekarang diselesaikan. nggih. Ampun. Nggih. Kalian Pak. Nggih, Pak Haji. Silakan. Masa sholat qobliyah isya itu kalau misalnya dilakukan boleh, kalau enggak apa-apa. Itu kalau misalnya melakukan dapat pahala atau tidak. Kalau enggak melakukan bagaimana? Soalnya banyak yang melakukan dan tidak pun enggak apa-apa. Itu terus kalau melakukan bagaimana? Kalau misalnya kalau boleh nanti juga ada pahala misalnya itu.
Terus sama ini, kalau petugasnya makmum itu kan Apa? Petugasnya makmum? makmum sholat, misalnya sholat tugasnya makmum itu Oh, kan menyimak petugasnya makmum. apa yang dibaca imam. Nah, terus kalau misalnya yang dibaca itu dia itu tahu, seperti ini kan orang awam Pak semuanya, pengetahuannya masalah ngaji itu saya kira di bawah rata-rata ya, jadi nggak ada yang sangat tinggi. Jadi surat-surat pendek itu saya kira lebih senang daripada surat yang panjang. Nah, terus kalau misalnya yang dibaca itu makmum itu bisa kan jadi nyimak Pak, kalau misalnya salah bisa membaikkan bener ke itu. Kalau misalnya salah, kalau surat pendek. Tapi kalau suratnya panjang itu cuma mendengarkan. Salah dia nggak tahu, bener pun cuma mendengar. Jadi cuma istilah itu rubuh-rubuh gedang rubuh. Jadi ikut-ikutan jadi sholatnya. Jadi itu bagaimana? Yang lebih baik itu jadi penyimak atau jadi pendengar? Ataupun? Terima kasih. Pertama dari Pak Istadi, 4 rakaat qobliyah asar itu langsung 4 rakaat atau 2 rakaat. Kalau merujuk kepada hadis yang disebutkan di awal, maka 4 rakaatnya itu dipisah menjadi 2 rakaat, 2 rakaat. Kalaupun menjadi 4 rakaat, tidak apa-apa langsung. Tapi kayaknya capek itu kalau mending 2 rakaat, 2 rakaat, ada jeda. Kemudian yang kedua, ada orang ya, mungkin selain kita ini, setelah sudah tahu waktu qomat itu sebentar lagi, tapi tetap melakukan sholat. Sudah Allahu Akbar, sudah dia masih sampai selesai itu, sampai la ilaha illallah dia masih sujud, misalnya loh, atau duduk di antara sujud lalu sujud. Lalu bagaimana? Nah Bapak Ibu, ini saya sampaikan, seandainya Bapak Ibu seperti yang orang itu, maka jangan diulangi lagi. Apa yang harus dilakukan? Begitu qomat, stop. Bukan dia selesaikan maksudnya sampai selesai, bukan, tapi dihentikan. Apa dibatalkan ya. Jadi tidak usah dilanjutkan. Pas lagi nanggung banget ini, mau Al-Fatihah waladhdallin amin. Allahu Akbar, sudah lepas tangannya, menengok kanan ke kiri atau supaya membatalkan bahwa itu bukan lagi gerakan sholat. Ya gini-gini kayak atau nengok gini-gini. Maksudnya itu sudah tidak lagi sedang sholat. Jadi Bapak Ibu gitu ya untuk sholat qobliyah, apapun sebelah qobliyah ini ya kalau menurut adzan. Lalu yang kedua, untuk qobliyah isya itu bagaimana? Apakah ini karena sholat tentang pahala itu adalah haknya Allah, maka kita lakukan aja semaksimal mungkin. Kalau ada kesempatan untuk melakukan sholat qobliyah isya, maka lakukan, silahkan. Kalaupun tidak, ya tidak apa-apa. Bukan berarti tidak melakukannya itu bukan berharap mendapatkan dosa ya, tidak. Tetapi karena meyakini liman sya'a, bagi yang mau. Kalau tidak mau ya sudah, nggak apa-apa. Jadi tidak ada sanksi ya karena nggak ikut sholat qobliyah isya. Tapi kalau bisa ya silahkan, bagi yang mau liman sya'a. Kalau nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Dianjurkan, tapi dengan catatan liman sya'a, bagi yang mau. Di masjid misalnya di Mushola Mutakin, di Masjid Al-Huda itu di Jagalan sana itu begitu selesai selesai adzan sebentar terus qomat. Jadi tidak ada kesempatan untuk qobliyah isya langsung. Lalu yang kedua, bagaimana tugas makmum itu menyimak mengenai imam. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Lalu bagaimana? Maka tugas makmum, kewajiban makmum adalah mengikuti imam. Ini imam sholat ya. Selama gerakan bacaan imam sholat itu benar, maka ikuti. Lalu perkara bacaan imamnya itu kita tidak paham atau belum tahu, ya sudah, itu resikonya jenengan jadi makmum. Mengikuti jadi apa yang dilakukan oleh imam. Ya sehingga apa? Karena apa? Kan imam itu baca Nabi Muhammad SAW itu mengajarkannya tidak yang meskipun Islam itu yuridullah ya, Allah itu menghendaki yang ringan ya, tidak menyusahkan.
Tetapi apa? Ada juga saatnya disebutkan Nabi Muhammad SAW itu membaca surat-surat yang panjang. Membayangkan dalam sholat Jumat itu membaca surat Qaf panjang. Surat Sabihi sama Al-Ghasyiyah aja sudah DM-nya udah berapa banyak itu. Ini saya juga Pak, saya lihat ini. Kira-kira sudah ada yang pura-pura DM. Kode itu ya, kode alam. Oh, berarti sudah tidak direstui oleh makmum. Makanya apa? Yang pendek, yang ringkas, yang makmum itu setidaknya paham. Jadi mengenai imam yang bacaannya panjang mungkin karena bagi kita ya, bagi imam atau bagi seseorang orang lain itu tidak panjang, udah familiar. Seperti di sini kan kalau subuhan itu ada surat sekarang berurutan kan, Al-Baqarah itu juga saya ingat-ingat, jadi sambil deres, meskipun saya lupa itu kalau sendiri. Tapi kalau sudah dia ayat ini tidak melanjutkan. Nah, tadi pagi juga kan surat Al-Masih Al-Baqarah ya di akhir-akhir. Jadi tugas kita ilmunya itu biar nambah, yang imamnya juga harus ngajarin yang makmumnya. Cuma kadang-kadang nggak bisa betul itu Pak. Akhirnya nanti alternatif ibu. Ya, alternatif. Ya, yang mudah-mudahan sekali imam itu memang harus diantara imam mental imam itu harus jadi itu ya. Jadi imam itu ini ibu jenengan coba jadi imam deg-degan Bu. Wah, di samping riaknya sudah muncak itu, dibuat digawe-gawe bacaannya supaya merdu, supaya anak didengar. Di samping itu konsentrasi Bu. Jadi kalau ada imam yang salah jumlah rakaat, mungkin dia sedang mikir yang lain. Nah, itu pun pernah saya alami kan. Kalau pas lagi apalagi sumu panas banget, itu kadang jadi baca ini tuh untungnya jadi imam tuh ada apa? Konsentrasinya tuh full. Jadi benar-benar konsentrasi. Ya itu salah satunya kalau jadi imam. Di samping itu memang tekanan mentalnya harus kuat ya. Kuat ini jadi walangan seri. Ya, yang ilal ladina amanu gitu kan ya. Atau sabihis dengan aduha ya. Wal akhiratu khairu wa abqa dengan walal akhiratu lakum ula. Itu juga bisa ketukar. Kalau sudah terbiasa insyaallah lancar. Cari aman bagaimana? Kul itu memang paling aman. Aman bagi imam dan disenangi oleh jamaah ya. Tapi kan tidak selamanya harus dimanjakan terus. Kalau ada variasinya, misalnya bacaan-bacaan atau surat yang lain. Ibu-ibu sekarang bertanya, silakan. Monggo Pak. Kata nggih. Oh nggih. Nggih. Baik. Karena itu sensitif ya. Jadi diantaranya imam itu adalah imam yang zalim. Imam salat ini ya. Imam zalim itu diantaranya adalah suka membaca panjang, sementara makmumnya ada kepentingan yang lain. Nabi Muhammad itu kan sangat humanis. Ketika membaca ayat Al-Quran, dengar anak yang nangis, stop. Ya bijaksana, jangan kita nanti kamu kalau imamnya Pak Uut kan panjang tuh bacaannya, kamu nangis ya. Ya enggak juga gitu ya. Nangis ya ben Pak Uut nanti rampung cepet. Ya. Itu namanya makar ya. Makar yang sistematis. Nggih Pak Har ya. Jadi usulan Pak Har itu, tapi ini agak sensitif ya karena masalah imam. Itu harusnya sama imam ya, takmir atau para imam-imam di masjid yang belajarnya kan makanya ada pelatihan imam sholat itu diantaranya itu ada hak imam, ada hak juga makmum ya. Itu apa? Supaya enak. Jadi kan masjid itu ada untuk ibadah dan ramah jamaah. Ramah jamaah itu bukan hanya sekedar dipasangi fasilitas yang menyejukkan, tapi termasuk ketika sholatnya. Mic-nya juga kadang mic kan pas Allahu Akbar
itu kan juga bikin gak nyaman kan. Seperti ini juga agak mendengung misalnya, itu kan juga kurang nyaman. Gih, ibu-ibu pertanyaan satu. Oh bukan, Wayan. Oh tiga. Yang diutamakan yang mana? Gih. Atau barangkali kita niatnya sekaligus gitu. Waduh, enak banget ya. Saran saya begini, kalau misalnya dengan di sini mau agak lama, jadi misalnya sholat mau wiridan lama, maka jenengan sholat tahiyatul masjid. Karena bus diniatkan mau semacam iktikafnya. Tapi kalau misalnya habis isya, habis maghrib, saya langsung mau keluar, qobliyah isya atau qobliyah maghrib aja. Zuhur misalnya, habis zuhur langsung pulang, mau pergi gitu, maka jangan apa, qobliyah zuhur yang diambil. Seandainya itu mepet banget, yang kemarin saya sampaikan, baca doa ini aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, nanti Bapak kalau maksa untuk sholat 2 rakaat tergap napasnya, nanti pas pas ya. Ya jenengan nanti yang menentukan. Kalau misalnya mau panjang ini, maka apa sholat tahiyatul masjid ya. Kita menghormati masjid karena kita akan lama. Jadi setelah subuh itu misalnya ya, setelah subuh kan saya qobliyahnya di rumah. Tahiyatul masjid di sini, kalau keburu tahiyatul masjid di sini. Karena apa, habis subuhan itu saya nggak langsung pulang karena sudah ada niat ya. Saya kira itu ya cukup. Mari kita akhiri dengan bersama membaca doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.